به ومواله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ وعدنا موسى dan ketika kami telah menjanjikan kepada Musa, ini wa'adna Allah wa idh wa'adna, ya betul ya? Arba'ina lailata 40 malam. Ketika Nabi Musa selamat membawa Bani Israel dari kejaran Firaun dan seperti ayat sebelumnya wa id najjaynakum min ali fir'auna, kemudian wa aghraqna ala fir'aun, sebelumnya keluarga Firaun ditenggelamkan dan Nabi Musa diselamatkan. Setelah itu sampailah ke Jabal Tur di Sina, maka disebut Turi Sina. Tur namanya Gunung Tur, kampungnya bernama Sina, jadi Turi Sina. Sampai di Sina, maka Nabi Musa naik ke Jabal Tur. Memang itu sudah dijanjikan oleh Allah, ya, di mana Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk mengambil wahyu, ya. Makanya wa idh wa'adna Musa 40 lailah, ketika kami telah menjanjikan kepada Musa 40 malam. Ketika sampai di Tur Sina, maka Nabi Musa pergi selama 40 malam meninggalkan Bani Israel di bawah bukit Tur Sina. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian kamu telah menjadikan ijl, ya. Kemudian kamu telah menjadikan ijl. Ijl itu apa? Anak lembu, anak sapi. Min ba'dihi, setelah Nabi Musa pergi untuk bersama Allah selama 40 malam. Wa antum zalimun, kamu berbuat zalim, artinya berbuat dosa dengan menjadikan ijl sebagai Tuhan. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ketika Nabi Musa turun, ya, melihat umatnya ditinggal 40 hari doang menyembah berhala, yaitu membuat anak sapi dari emas, dalam bentuk anak sapi dibuat dari emas lalu disembah, ya. Summa afauna ankum, kata Allah, kemudian kami memaafkan kalian. Min ba'di dzalika, setelah apa? Setelah menyembah berhala itu. La'allakum tashkurun, dimaafkan agar kamu bersyukur kepada Allah.
Wa idza ataina Musal kitaba wal furqan, ketika kami mendatangkan kepada Nabi Musa kitab dan mendatangkan furqan, la'allakum tahtadun. Kenapa kita dikasih sakit? Agar bersyukur kepada sehat. Kenapa kita dikasih dosa? Agar bersyukur dikasih hidayah taat. Bukan mengaku kita taat. Ya. Lalu kenapa kita diturunkan wahyu? Katakanlah disuruh belajar agar mendapat petunjuk. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum, kamu telah berbuat zalim kepada dirimu sendiri, dosa. Kita berbuat dosa itu sedang menjalani diri sendiri. Kita menyakiti orang namanya menjalimi orang. Kita melakukan pelanggaran agama maknanya menjalimi diri sendiri. Karena yang kita rusak, yang kita hinakan adalah kita sebagai manusia dengan melakukan dosa. Apa zalim kepada dirimu sendiri? Bittikhadzikumul ijla, dengan menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum, maka tobatlah kepada Tuhanmu. Bagaimana tobatnya? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu. Tobatnya bunuh diri. Kalau sekarang kita enggak perlu dibunuh diri kita, cukup dilawan diri kita, nafsu kita. Dzalikum khairul lakum, bunuh diri itu lebih baik untukmu, memberikan kebaikan untukmu, menghapus dosa dan mendapat pahala. Inda bari'ikum, di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum, maka Allah memberi tobat atas kamu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi taubat dan maha penyayang. Itu arti secara umum ya, sesuai dengan tafsirnya. Wa idz wa'adna Musa, ketika kami telah memberikan janji kepada Nabi Musa, ba'da faraghihi min muqawamati ali fir'aun wa ihlakihim, setelah Nabi Musa selesai dari melawan pengikut Fir'aun ya, dan menghancurkannya. Nah ini ba'da firaghihi, ya ketika telah diselesaikan, setelah selesai dari melawan pengikut Fir'aun. Arba'ina lailatan, 40 malam. Yakhlusu lana fiha litarfa'a biha al-ghashawatu tabi'iyah allati hajabat qalbahu an ma'danin nur fi al-arba'ina allati khuliqa fiha badanuhu inda takawunihi janinan wa ihtijabihi bin nash'ati anil fitrati. Ini arba'ina lailatan rupanya agar dibersihkan untuk kita itu di dalam 40 hari. Untuk apa? Untuk dengan 40 hari itu tarfa'u, terangkat, hilang al-ghashawatu at-tabi'iyah. Apa ghasyawat tabi'iyah? Ghisha, ya, tutup, hijab yang bersifat karakter tubuh.
Karena ketika agama memerintahkan untuk taat kepada Allah, sifat taat itu datangnya dari rohani. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang Allah turunkan itu di dalamnya tidak terdapat keraguan sebagai hidayah kepada orang yang takwa. Takwa itu adalah ruh. Karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Jadi agama ini adalah hidayah ruhiyah. Ya. Dan ibadah itu adalah sifat rohani. Nah, maka ketika ruh itu ditutup oleh tubuh, maka tubuh ini merupakan ghisyawat, tutup. Sifat-sifatnya akan menutupi sifat-sifat rohani. Ya, tabiiyah yang menutup hatinya, ruhnya itu. Dari ma'danin nur, tempat keluarnya cahaya. Di mana dihilangkan tutup karakter, tutup alami sifat-sifat tubuh yang menghalangi hati. Ya. Dibersihkannya fi al-arba'ina, di dalam 40 hari. Litarfa biha al-ghasawat at-tabi'iyyah allati hajabat qalbahu. Menutupnya itu yang menutup hati dari ma'dan nur itu selama 40 hari. Yang khuliqa fiha badanuhu, yang di dalam 40 hari itu diciptakan badannya. Inda takawunihi, ketika dia dijadikan dalam bentuk janin. Wahtijabihi, dan tertutup ya, selama 40 hari itu binash'ati anil fitrah, dengan pertumbuhan ya, tertutup dari fitrah. Itu kama warada al hadis khammara tina adama biyadihi arba'ina sabahan. Ada hadis khammara ini sebetulnya khammara itu orang ngadonin, orang bikin roti, bikin roti adonannya kan dibojak-bojak. Itu orang Arab kalau nyuruh bikin adonan itu khamir. Jadi khamaratina diadon, tin lumpur. Ya, Nabi Adam, ya, artinya lagi bikin Nabi Adam itu biadihi, dengan tangan Allah, arba'ina sabahan, 40 hari. Jadi 40 hari itu adalah masa pembuatan tubuh ini untuk menutup rohani. Ya, itu sebab orang kalau mau merubah kebiasaan 40 hari. Misalnya kita nggak bisa qiyamul lail, paksain 40 hari ke sana, ini enteng. Karena tubuh ini dibikinnya 40 hari. Fisik ini nutupin rohani. Kalau kita tundukin tubuh ini dengan berbuat nur, hidayah, ibadah, maka hijabnya akan terbuka. Maka kan ada hadis, orang yang ikhlas 40 hari keluar cahayanya dari jiwanya itu, terus meluncur ke mulutnya. Ya. Jadi menutupi dengan pertumbuhan itu dari sifat fitrahnya, dan menutupi juga wa'an wajhi qalbi, dari wajah hatinya, pintu hatinya. Wa tazhar hikmatut Taurah min qalbihi ala lisani. Muncullah hikmah-hikmah yang terdapat di dalam kitab Taurat dari hatinya ke lidahnya.
Nabi Musa juga 40 hari. Karena 40 hari ini masa dijadikannya tanah liat itu untuk membungkus ruh. Jadi kalau kita ibadah 40 hari, maka keluar cahaya itu, ya, menerobos ke dalam perilaku kita. Nabi Musa juga 40 hari itu. Nah, sehingga selamat dari tutup tubuh ini yang dibikin 40 hari, dan kita juga, dan Nabi Musa juga bertemu Allah 40 hari yang telah menutupi terahnya, menutupi pintu hatinya terbuka. Muncullah hikmah Taurat dari hatinya kepada lisannya. Summa takhattum, Nabi Musa sedang begitu di atas 40 hari. Umatnya menjadikan patung yang dia bikin dari emas dalam bentuk lembu. Apa lembu itu? Hayawan. Ya. Dalam penjelasan tasawuf, sifat hayawan itu adalah sifat nafsu. Ini tubuh ini kan mempunyai karakter alam semesta, yaitu alam hayawan. Sebagaimana dalam tubuh ini juga ada alam nabatat. Itu. Nah, maka Bani Israel mengambil Tuhan bentuk hayawan, sebetulnya nafsu. Karena yang menjadikan sesuatu disembah selain Allah itu yang mengangkatnya nafsu. Bukan iya benar itu Tuhan. Coba orang bikin patung batu, emang batu ini Tuhan? Terus hidup ngasih makan, terus berkuasa, enggak kan? Nafsu yang bikin, yang menjadikan batu ini Tuhan. Kalau datang cahaya mengalahkan nafsu, melihatnya tanah. Apa ini tanah? Orang menyembah berhala di zaman Nabi, begitu dia menganut agama, dibanting itu Tuhan. Kemarin dia menganggap makan dari sini. Itu nafsu yang menciptakan. Ya. Kita ini kalau nggak ada duit mati, itu nafsu yang bikin begitu. Ya. Dia merasa bahwa dia bekerja itu dia yang bikin duit, padahal Allah yang mengilhami dia bekerja. Kenapa? Karena butuh. Kan butuh Allah yang bikin. Ini bocah malas amat ya, dibikin butuh, keluar dia usaha kerja dapat, nungguin Tuhan mah nggak dapat, begitu. Ini kebisaan gua kayak kerja lah, kan itu korun kan, begitu. Ya. Padahal jika kita memandang tauhid, ketika datang kebutuhan, ya Allah, kudu kerja ini, gitu. Ketika sahabat Nabi punya hutang, dia pikir lari ke masjid dengan berdoa Allah nolong. Ya, maka Nabi ngasih doa. Habis dikasih doa, enggak doa di masjid, langsung pergi nyari duit. Ya, karena di situ isi doanya, ya, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu
langsung paham ya, bahwa Tuhan menyuruh berusaha. Ya. Karena orang berpikirnya bahwa orang yang mulia itu orang yang tidak nyari dunia. Itu tidak benar. Ada juga ulama yang tidak berusaha, katakan, tidak tidak berusaha, itu tidak tidak usahalah. Itu kalau 24 jam melayani umat, nggak sempat ngojek, nggak sempat buka warung, nggak sempat jadi kuli, nggak sempat nyawah, nggak sempat pekerjaan ya. Full melayani umat ya, baru dia boleh makan dari pemberian orang. Nah, kalau waktunya kosong ya, nungguin pemberian orang, itu bukan kedudukan ulama, sebenarnya bukan. Ya. Tidak ada pemahaman begitu dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam kehidupan ulama sepanjang abad. Itu tradisi. Karena semua itu ibadah ya, semua itu ibadah. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, full dia tuh, kehidupannya penuh dengan khidmat, mencari ilmu, menyebarkannya, mengajarkan, dan menulis. Artinya mengumpulkan ilmu-ilmu. Bininya untuk nutupin dapur bikin usaha ya, karena dia ngelihat lakinya nggak punya waktu. Nah, dianya nggak ngapa-ngapain, bininya bikin usaha ya. Sehingga ketika suaminya pulang ada makanan. Tapi nggak ngomong tuh bang, tinggal makan doang tuh bang. Ya. Payah banget punya laki ustad. Ya. Kalau semua itu hamba Allah, nggak ada tuh kamus begitu tuh, nggak keluar tuh pikiran begitu tuh. Karena hambanya bukan hamba Allah, keluar ya, ular kobra, kalajengking, keluar semua ya. Ya dari mulutnya tuh kebun binatang keluar semua. Karena bukan hamba Allah, hamba hayawan, hamba nafsu. Nafsu kan hayawan. Nah itu yang terjadi itu seperti nafsu. Jangankan begitu, ada satu kelompok murid, ini dalam tasawuf nih ya, ini sebuah kritik. Sekelompok murid
mengagungkan gurunya, dia tinggikan gurunya melebihi sifat kemanusiaannya, terlalu disucikan. Itu nafsu. Sebetulnya yang ingin dibesarkan bukan gurunya, dianya, karena dia nisbat kepada gurunya. Guru gua hebat, berarti gua hebat. Karena murid yang baik, murid yang dibanggakan guru, bukan murid yang bangga-banggakan guru. Jika murid ngagung-ngagungin guru, itu dia mau dia angkat, dinisbatkan kepada guru, rupanya lupa. Dia angkat gurunya lebih dari ukuran akal. Dia sendiri nggak mampu ngormatinnya ketinggian. Dia ngasih standarnya itu ketinggian. Sampai ketika gurunya melakukan salah nggak mampu memaafkan. Ini nafsu yang bikin Tuhan, yang bikin batu disembah, yang bikin duit takut mati, yang bikin kerjaan itu adalah Tuhan. Itu nafsu yang bikin. Orang ngejar kedudukan sampai bunuh-bunuh, kan nafsu yang bikin. Nah, makanya di dalam tasawuf nggak ada hambatan di luar diri kita, nggak ada. Semuanya nafsu. Ya. Ini mereka jika tidak memahami hakikat agama itu atau mengalami, itu tidak mengerti. Meskipun ulama itu nggak ngerti bahwa dalam ketinggian akhlak orang sufi melihat bahwa keburukan tidak ada, semuanya kebaikan. Itu nggak ngerti, Pak. Ini semuanya baik, nggak ada buruk. Itu. Jadi kenapa Nabi Musa naik ke bukit Tur di Sinai itu 40 hari? Ini lambang bahwa memang kita ketika mau bikin manusia, bikin raga ini 40 hari baru dimasukin ruhnya. Jadi masa kekuatan tubuh ini untuk menjadi dominan 40 hari. Ya. Sampai saya dengar dulu di Ceger nih, kiainya dulu, ketika ada murid, orang ingin jadi muridnya, disuruh sholat jamaah 40 hari jangan ditinggal. Satu. Kedua, datang ikut zikir dan ikut ngaji malam Jumat 40 Jumat baru baiat. Itu tradisi di sini dulu begitu. Kamu silakan jangan tinggal 40 hari sholat jamaah, apapun keadaannya. Itu sebetulnya sedang melawan hijabiyah tubuh ini, nafsu ini. Itulah Nabi Musa kenapa 40 hari. Begitu juga orang 40 hari tanpa bimbingan, nyembah, dia bikin Tuhan lagi. Makanya dalam Islam itu seminggu sekali ada khutbah di masjid untuk memberikan nasihat. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya. Makanya khutbah Jumat itu nggak boleh ngomong politik sebenarnya, kecuali pemerintah yang menyuruh
secara fikih sah, karena dia yang punya kebijakan untuk dia kan waliul amr, pemilik urusan manusia gitu. Nah, nggak boleh dia milih presiden A di khutbah Jumat, itu nggak boleh. Nah, pinter orang kita karena nggak boleh ngomong sebelum khutbah. Ya. Lalu khutbahnya bahasa Arab doang, ada yang begitu, supaya khutbah itu jangan diterjemahin. Ya. Tidak, itu pemahaman klasik. Pemahaman klasik. Nah, kalau khutbah Jumat cuma syarat 25 menit selesai. Ya, tidak begitu memahaminya. Boleh, tetapi tidak dibawa untuk menjadi media kepentingan dunia. Itu murni pesan takwa. Ya. Nah, maka ketika 40 hari itu ditinggal nyembah berhala, 40 hari kosong saja dari kebaikan, udah biasa. Maka ada istilah an-nafsu iza rasahat nasahat. Nafsu itu kalau udah nyalin, maka menjadi rasahat, menjadi apa rasahat itu? Menjadi berakar, menjadi tabiat, menjadi karakter. Ini orang tadinya suka sholat, suka ngaji, suka 40 hari aja tuh nasahat, disalin. Maka selama 40 hari dia tinggal, nah 40 hari ini rasahat. Ya. Lah kalau udah bertahun-tahun mau nggak ngaji-ngaji, udah bontok, susah. Ini terkadang di masyarakat selalu urusan agama itu diajak, padahal urusan agama itu keperluan, ya, keperluan. Yang perlu itu yang saya minjem duit misalnya, makanya sini dong minjem duit, lo kagak mau lah, yang kemarin yang perlu lah, kan gitu. Ya adabnya itu. Emang Islam baru, kecuali mu'alaf. Islam baru diempok-empok, ya, dideketin, dilongokin, disumbangin, ya supaya sembahyang, supaya ngaji. Lah, tidak boleh. Adabnya tidak boleh. Itu. Nah, ketika ditinggal, nafsu itu nggak ngapa-ngapain, maka itu jadi karakternya begitu, sampai dia bikin Tuhan sendiri. Ya kalau udah kosong ruhnya, nafsunya udah yang bikin, yang dia anggap itu kebaikan, padahal dari nafsu. Dia bikin Tuhan untuk disembah, nafsu. Summa takhadtum ijlan nafas. Tuh. Kenapa ijlan nafas? Patung nafsu. Ijl itu namanya udah istilah patung yang dibuat dari emas berbentuk lembu. Itu patung nafsu, hayawan yang kurang ilahan dijadikan Tuhan.
Enggak lembu juga akan apa? Batu atau gambar kambing atau gambar, ya, bukan kambing, bukan lambu, tapi nafsu yang bikin Tuhan. Mimba ditijali, setelah Nabi Musa ujlah, ya ujlah, wa ghaibatihi, dan absen Nabi Musa ankum dari kalian, wa antum zalimun, dan kamu berbuat zalim. Dalam konteks itu berbuat zalim apa? Wadi'unal ibadata fi ghairi maudhi'iha, meletakkan penyembahan di bukan tempatnya. Summa afauna ankum min ba'dzi dzalika, kemudian kami memaafkan engkau setelah, ya, berbuat zalim itu dimaafkan. Min ba'dzi dzalika al-fi'l syani, setelah berbuat buruk itu, wa zulmul qabih. Bitaubatikum, di mana Allah memaafkannya dengan berikan taubat, maka dianya bertaubat. Bitaubatikum, dengan taubatnya kamu, inda ruju'i Musa, ketika Nabi Musa kembali ilaikum, kepada kamu. Agar apa? Litaskuru ni'mata afwi, agar engkau bersyukur kepada nikmat ampunanku. Bitasawwuri tilkan ni'mati anil mun'im, dengan gambaran nikmat itu, ya, dari yang memberi nikmat. Fatasta'iddu, maka mereka bersiap sedia liqabuli tajalli sifatal mun'im, untuk menerima tajallinya sifat Allah yang memberi nikmat itu. Itu maksudnya, summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ya. Engkau aku berikan taubat, sehingga engkau bertobat. Apabila engkau bertobat, maka engkau akan mendapatkan sifat bersyukur dari Allah, sehingga kamu bersyukur, sehingga Allah tajalikan sifat syukur. Dari mana tuh? Dari dosa. Kan itu hikmahnya dosa. Wa ala ta'wil tsani, dan takwil yang kedua, tafsir yang kedua. Wa idh wa'adna Musa al-qalba inda ta'alluqihi bil badani wa ihtijabihi an qaumihi al-quwa ar-ruhaniyah al-arba'ina allati khuliqat fiha binyatu badanihi summa ta'abbadtum ajlan nafsil hayawaniyah at-tifla min ba'di ghibatihi wa ihtijabihi fi halis soba sibian siba. Ini ada penafsiran lain. Ketika kami janjikan Musa, ya, apa wa'adna? Kami janjikan di sini maksudnya kami tetapkan al-qalba, hati itu. Ketika apa? Ketika hatinya ta'aluk kepada tubuh. Ruh itu kan independen tadinya. Dia punya sebuah kehidupan sendiri. Tubuh ini dibuat dari alam semesta, itu juga independen. Lalu ruh dimasukin ke tubuh. Maka hati kita itu tunduk kepada tubuh. Ya, kalau perut kagak diisi, udah lemes tuh mau sholat. Padahal kan sholat itu adalah apa? Aktivitas ruh. Karena ruh itu ada tubuhnya, maka Allah berikan syariatnya. Syariatnya ibadah nyembah itu dengan ruku sujud. Sebetulnya yang nyembah ruh.
Malaikat kan sholat, malaikat kan taat, cuman nggak ada aktivitas fisiknya, karena fisiknya tidak ada. Nah, ketika manusia dikasih tubuh, maka ada syariatnya. Gitu. Ibadah itu ada hakikatnya di ruh. Syariatnya itu gerak. Gitu. Disebut amal zahir, dan ada amal batin, hakikatnya batin. Nah, hati ketika ta'alluq kepada badan dan terhijab dari kekuatan rohani, ya, selama 40 hari. 40 hari inilah, ya, diciptakan binya tubuhnya itu, struktur tubuhnya. Kamu nyembah patung nafsu hayawan, yaitu dalam bentuk tipel. Ya, setelah hilang dan terhijab di waktu muda, di waktu anak kecil, sabyan. Summa afauna ankum min ba'di dzalika, itu ta'abbud, dimaafkan. Maka ibadah bil bulugil hakiki, dengan balik hakiki. Itu proses anak kecil kan, baby itu kan udah nggak, baby kan nggak punya kesadaran apa-apa tuh. Padahal ruh dalam baby sama ruh aki-aki sama, kecerdasannya, kekuatannya, tapi karena tubuhnya baby itu tertutup. Begitu udah dewasa, baru akalnya makin hidup. Artinya gambaran satu bentuk alam sama menjelaskan tentang perjalanan manhaj ketuhanan, sistem ketuhanan itu. Wa zuhur nuril qalbi bitajarudikum, dan munculnya cahaya hati dengan tajarud itu, dengan melepaskan diri dari dominasi dari kekuatan tubuh. Itu sebab tubuh disuruh sholat, tubuh disuruh bangun malam, tubuh disuruh puasa, tubuh disuruh melakukan kebaikan, tubuh disuruh ngaji, baru nur dari hatinya keluar. Kalau nggak mampu melawan tubuh, nggak keluar nur. Gitu. Likai tashkuru, supaya bersyukur. Nikmat taufiqi, nikmat taufiku iyakum, kepada kamu. Lidzalika tajarrud, dengan sebab tajarrud itu. Wa tahayyu apa itu? Wa tahayyuati, dan tahayyuku artinya mempersiapkan, aku mempersiapkan. Artinya persiapanku, artinya aku mempersiapkan. Li asbabi kamalikum, untuk sebab-sebab yang membuat kesempurnaan kamu. Apa? Bisuluki sabili sifati, dengan menempuh jalan sifatku. Taubat sifat Allah, syukur sifat Allah. Makanya sumata ba'alaikum liyatubu, Allah beri taubat agar bertobat, karena Allah punya sifat tawwabur rahim. Ya. Wa idza ataina Musa, ketika kami berikan kepada Musa al-qalba, ya, maksudnya ke hati Musa, kitabal ma'qulat, kitab isi tentang pilihan-pilihan pikiran, ya, yang makulat, wal hikam, dan hikmah-hikmah. Isi kitab, isi mushaf, ya, isi suhuf kitab-kitab para nabi, para rasul dulu itu isinya kata mutiara. Seperti orang sufi bikin hikmah-hikmah, itu ilham Allah. Begitu juga wahyu-wahyu para nabi-nabi Bani Israel, isinya hikmah-hikmah.
isinya hikmah-hikmah. Makanya kata Nabi, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku serupa dengan para nabi Bani Israel. Wal ma'arif, dan ma'rifat-ma'rifat. Wat tamyizil fariq, dan pembeda yang betul-betul memisahkan bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Likai tahtadu binuri hudah, agar mereka mendapat petunjuk dengan cahaya petunjuk Allah. Wa 'alal wajhil awal ghaniyun anit ta'wil, adapun makna yang pertama itu tidak perlu lagi ditakwilkan. Ya kan, mana pertama Nabi Musa mendapatkan wahyu, kami datangkan Musa Furqan, kitab, ya. Apa wa idza ada Musa arba'ina layatan summa aqana ankum min ba'di dzalika anakum wa id ataina Musal kitab wal Furqan, itu mau tafsiran umum, ya. Tafsiran yang isyari adalah isi kandungan yang logis-logis. Ya, artinya begini, ketika kita melawan hijab nafsu, keluar cahaya petunjuk, cahaya rohani, maka akan diberikan oleh Allah hikmah, ya. Diberikan oleh Allah hikmah-hikmah, makrifat-makrifat, dan pembeda daripada hak dan batil, ya. Sehingga dia mendapat petunjuk. Zalamtum anfusakum, makna zalamtum anfusakum itu kamu berbuat zalim kepada dirimu sendiri. Ayna qastum huquqaha wa khuzuzaha, mengurangi hak nafsu dan bagian nafsu. Apa? Pahala wa tajaliyat, ya. Jadi ada dua, ada sawab, ada tajaliyat. Nafsu berhak untuk mendapatkannya dari melakukan ibadah. Pahala apa? Tajaliyat, itu sifat-sifat rohani, itu tajaliyat. Fatubu ila khaliqikum birabbil hijabil awwali lidalalati zikril bari alaih, maka bertobatlah kepada yang menciptakanmu, ya. Cara bertobat, membuang hijab yang pertama, sifat tubuh nafsu, agar menunjukkan lidalalati zikri, menunjukkan zikril bari alaihi, ingatan Allah kepadanya. Itu sebab hijab yang pertama adalah nafsu. Faktulu anfusakum, bunuhlah nafsumu. Dengan apa? Bisayfir riyadah, dengan pedang mujahadah, riyadah. Wa man'iha an huzuziha wa af'aliha al-khasah biha, mencegahnya dari bagiannya dan dari perbuatan khususnya dengan nafsu itu. Ala sabilil istiqlal, untuk menempuh jalan istiqlal. Nafsu itu apa? Punya istiqlaliyah. Apa istiqlaliyah itu? Independen. Apa? Independen. Mengaku Tuhan. Mengaku itu independen. Lupa, ya. Orang punya ilmu, Allah yang ngasih. Orang beramal, Allah yang beri hidayah. Orang berakhlak, itu anugerah Allah, ya. Tapi nafsu ngaku, ya. Kayak orang bekerja, nyari duit, dapat duit, ya. Dia merasa bahwa kerja dia ini menciptakan dunia, sehingga kalau dia baik mah Tuhan kagak ngasih. Seolah-olah dia bekerja baru ngasih. Dia lupa bahwa kerja itu juga ilham dari Allah. Jadi dia merasa bahwa dia yang bikin.
Tidak. Orang nggak punya kerja, mau nyari di mana? Makanya sudah dicoba oleh orang, pergi ke sini nggak ada lowongan, pergi ke sini nggak ada lowongan, pergi ke sini nggak ada lowongan. Nah, kalau dia bisa bikin aja supaya ada lowong. Lagi duduk baik, tiba-tiba teman lama, wah kebenaran bang, bisa ini enggak? Memang saya pakarnya kerja. Itu kayak untung saya punya teman. Ya, karena dulu mas saya orangnya saya mah sosial, saya mah makanya banyak apa baik kemana tuh ke Allah, lama susah nggak ke Allah. Itu namanya pengakuan. Itu sifat nafsu, cenderung istiqlaliyah, independen. Ya. Itu nafsu punya sifat istiqlaliyah, mengaku bahwa itu dia bikin, dia yang buat. Wa qam'i hawaha, dan mengekang hawanya, allati hiya ruhuha, di mana hawa itu ruhnya nafsu, allati tahya hiya biha, di mana nafsu itu hidup dengan hawa. Wa alasani, dan makna yang kedua, takwil yang kedua, alhamal qalba quwaha, dan Allah ilhami hatinya akan kekuatannya. Ini maksudnya wa atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Takwilannya adalah Allah ilhamkan ke hati itu kuwahu, kekuatan hatinya. Annakum naqastum huquqakum bita'abbudi nafsi. Nah, sehingga dengan kekuatan hati itu kamu telah mengurangi hak-hak kamu dengan menyembah nafsu. Nah, nafsu sudah tidak lagi keinginannya dituruti. Farji'u ila bari'ikum, maka kembalilah kepada Tuhanmu, binuri hudahu, dengan cahaya hidayahnya. Famna'u anfusakum birriyadah, maka cegahlah nafsu kamu. Dengan apa mencegahnya? Dengan riyadah. Riyadah di sini dari ar-raud. Ar-raud di sini artinya al-kasr, dengan memecahkan, menghancurkan kekuatan nafsu. Ba'dal fana'i, mana? Amma darabtum, dari apa yang telah kamu lakukan. Faqtuluha, maka bunuhlah. Apa yang dibunuh? An hayatihal aridah, dari kehidupan nafsu yang arid. Arid itu yang datang begitu saja dan kemudian hilang. Laha, kepada nafsu, bi ghalabatil hawa, dengan dominasi hawa. Litahyu bidhayatikum, agar hawa itu hidup dengan kehidupanmu al-asliyah, yang asli. Ya. Maka kalau kembali kepada Tuhan kamu dengan cahaya hudahnya, dengan mencegah nafsu dan riyadhah dan sebagainya, fataqabbala taubatakum, maka Allah menerima taubat kamu. Jadi taubat-taubat itu mengembalikan kekuatan, itu ada di rohani peranannya. Itu namanya kembali kepada Allah, sehingga dia hidup dengan rohani itu. Itulah taubat. Ya, mengembalikan semua kepada Allah, itu taubat. Atau bahaya rujuk. Nah, orang yang kalau taubat tingkat tinggi itu bukan dari dosa, ya, kemudian kepada perbuatan taat. Bahkan taubat ketika taat dari tujuan yang bukan karena Allah, taubat kepada karena Allah. Sudah karena Allah, masih perlu taubat, karena nafsu punya kecenderungan istiqlal, mengaku. Iya, udah berbuat baik, nafsu mengaku, itu juga harus taubat. Ya, harus taubat.
Ini orang tua ngedidik anak. Ya, tidak boleh itu ngomong sama anak bahwa memperdengarkan kepada anak, emak sabar neng, emak orangnya ridho neng, emak syukur, emak nggak pernah marah neng, emak itu dikirain ngomong baik, tapi jangan dinisbatkan kepada pengakuan, diperdengarkan kepada anak ngaku. Itu sebetulnya yang lagi diajarin penularan sifat nafsu, sombong, sifat mengaku-ngaku. Nanti anaknya juga begitu. Itu supaya anaknya tahu kalau dia soleh gitu. Ya. Sebetulnya tidak perlu ada ucapan, silent aja, silent ya. Iya, silent aja. Semuanya dalam bentuk perlakuan. Nanti tiba-tiba tumbuh anak itu memiliki sifat-sifat itu. Nah ini nafsu, karena nafsu itu punya pengakuan kurang bagaimana ini gua, ada kurang, itu nggak sampai dari orang kebenaran itu, nggak sampai. Itu penularan kepada orang lain agar melakukan hal yang sama. Lah kalau lu itu gua ge nantinya. Ya. Itu yang dikatakan dakwah bil hal itu lebih membentuk daripada dakwah bil qaul. Wa idh qultum ya Musa naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.